Pukul 10 malam, Leon kembali ke kamarnya dengan perasaan gugup. Dia mendekati Zeva yang sedang melakukan ritual skincare malamnya. Mulai dari memakai krim malam hingga hand body. Aku harus merayunya bukan? Ya tidak sulit, batin Leon. Wajahnya terlihat semakin gugup hingga beberapa saat kemudian langkahnya terhenti tepat di belakang meja rias Zeva. Kakakmu sedang apa? Tanyanya basa-basi. Mendengar suara Leon membuat Zeva segera berdiri berbalik menatap Leon. Pak Le, ini saya sedang skincarean, biasalah. Dokter Bara sudah pulang. Sudah. Baru saja, jawab Leon seraya kembali berpikir kata-kata apa yang pantas dia ucapkan untuk membuka obrolan serius. Oh begitu. Ngomong-ngomong, Dokter Bara itu sangat cerdas ya. Tadi pagi saya baru tahu jika beliau adalah lulusan terbaik universitas kedokteran ternama. Wah keren sekali ya. Seketika ekspresi wajah Leon berubah. Sinyal kecemburuan mulai terdeteksi saat dengan gamblang Zeva memuji Bara di hadapannya. Hah, dia itu dokter yang biasa saja. Kamu hanya tidak tahu siapa Leonard Horowitz, aku jauh lebih keren darinya. Zeva sampai kaget saat Leon tiba-tiba saja meluapkan kekesalannya. Iya saya tahu kenapa Anda jadi marah, apa saya tidak boleh sekedar kagum kepada seseorang? Ya, tidak boleh, ketus Leon. Niat awalnya ingin bicara lemah lembut sepertinya tidak akan terrealisasi dengan baik. Sungguh kesabarannya hanya setipis kulit lumpia. Mendengar jawaban Leon malah membuat Zeva memutar bola matanya malas. Ya, ada satu momen di mana mereka bisa saling merangkul dan ada satu momen pula mereka seperti seekor kucing dan tikus. Zeva mendekati sang suami sambil berkacak pinggang. Kenapa tidak boleh, kenapa? Karena aku menyukaimu. Tubuh Zeva kembali membeku. Dia berharap baru saja salah dengar. Apa? Leon mengusap wajahnya dengan kasar, lalu kembali menatap Zeva. Aku tidak tahu sejak kapan debaran aneh ini muncul, tapi gara-gara kamu duniaku tidak tenang, aku merasa ini aneh Tapi semua ini terjadi, because I love you, karena aku mencintaimu. What? Zeva menatap Leon tak percaya. Semua ini terlalu tiba-tiba hingga logikanya tak siap untuk mencerna semua ucapan Leon. Tiba-tiba dia berpikir mungkin ini hanyalah bagian dari permainan Leon untuk membuatnya semakin berharap. Tanpa mengatakan apapun Zeva memutar langkahnya hendak masuk ke dalam kamar mandi. Menyadari Zeva hendak menghindar, membuat Leon segera bergerak cepat mencegahnya. Zeva, hei dengar aku dulu. Dengan paksa Zeva kembali berbalik saat Leon menarik pergelangan tangannya. Tolong jangan berkata seperti itu. Sudah cukup ciuman itu saja yang membuat saya terkadang salah tanggap. Apa Anda bilang, cinta? Cek, impossible. Leon mendorong tubuh Zeva hingga bertumpu di dinding kamar. Dengar aku baik-baik. Aku juga tidak mau seperti ini tapi hatiku menginginkan kamu, Zeva. Kedua tangan Leon terus mencengkram erat kedua pergelangan tangan Zeva. Aku khawatir padamu dan aku tidak bisa jauh darimu. Aku hanya terlalu gengsi untuk mengakui semuanya, aku terus menuruti egoku untuk tidak mengatakan semua ini tapi lihatlah aku tidak bisa menahan diri. Bohong, lirih Zeva dengan air mata yang mengalir dari sudut mata. Apa pria seperti Anda benar-benar jatuh cinta kepada saya? Tuan, jika semuanya hanya karena Lily, Anda tidak perlu mengatakan hal ini untuk mempertahankan saya. Zeva please. Leon mencium punggung tangan Zeva beberapa kali karena gemas. Ini bukan lagi tentang Lily, tapi tentang kita. Aku sudah melepaskan semua gengsiku untuk mengakui semua ini, tapi kamu tidak percaya. Di luar semua perjanjian itu, kita adalah pasangan suami istri. Aku sadar sulit untukku menghindari kamu,
aku menginginkan kamu lebih dari batas yang aku buat sendiri. Please percayalah kepadaku, Seperti kisah dongeng 1001 malam, Zeva merasa baru saja memasuki alam mimpinya. Pria yang dulu begitu egois, dingin dan angkuh, kini menyatakan cinta kepadanya. Selama pernikahannya dengan Leon, dia mencoba untuk membangun jarak, meski hatinya memekik kuat jika pernikahan tidaklah pantas untuk dijadikan permainan. Zeva tak bisa membohongi dirinya jika selama ini, pesona seorang Leonard Horowitz membutakan mata hatinya. Setiap sentuhan pria itu membuat degupan aneh tercipta tanpa sengaja. Lagi-lagi sanubari Zeva menguak kenyataan bahwa dirinya harus tetap sadar diri, agar tidak terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya, dia merasa tidak pantas mendapatkan pernyataan ini. Bagaimana bisa seorang Leonard menurunkan ego hanya untuk menyatakan cinta kepadanya? Dia masih berharap semua ini mimpi, hingga tiba-tiba saja kaki Zeva bergerak maju dan langsung menginjak kaki Leon. Au! Spontan Leon mundur dari posisinya yang tadi mengapit tubuh Zeva. Kenapa kamu menginjak kakiku? Zeva mengulas senyum tipis tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ternyata semuanya bukan mimpi. Maaf, saya hanya ingin memastikan. Astaga Zeva. Kamu benar-benar tidak bisa ditebak. Bukannya menjawab pertanyaanku, kamu malah menginjak kakiku. Leon kembali mendekat sambil berkacak pinggang. Kamu mau hukuman dariku, kamu merindukan hukuman dariku. Bukannya ketakutan seperti biasanya, Zeva malah tekekeh sendiri. Jujur dia bahagia, namun tidak semudah itu untuk dirinya percaya. Pengalaman cinta pertama yang menyakitkan membuat Zeva harus berhati-hati menempatkan hati. Kamu benar-benar ingin hukuman dariku? Tanya Leon lagi saat Zeva tak henti-hentinya tertawa. Coba saja kalau bisa. Zeva mendorong tubuh Leon lalu berlari menghindar. Ayo kemarilah, kejar saya kalau bisa. Leon yang tadi terlihat kesal kini menarik senyuman tipis seraya berdecak tak percaya. Sejak awal dia sudah menduga, Zeva bukanlah wanita yang mudah terbuai rayuan seorang pria. Baiklah, jika aku menangkapmu, aku tidak akan melepaskan kamu. Dengan langkah cepat Leon mendekati sang istri, namun tentu saja Zeva terus berlari untuk menghindari tangkapan Leon. Layaknya dua anak kecil yang bermain kejar-kejaran, pasangan pasutri itu memutari ruangan. Zeva terus mencoba untuk menghindar, namun saat dia mulai lengah, tangan panjang sang suami akhirnya berhasil menggapainya. Tuan, lepas Ahak. Leon tak peduli, dia menggedong sang istri dengan paksa dan membawa Zeva duduk di pal 4x4-nya tepat di sebuah sofa panjang yang ada di kamar itu. Perlahan tangan Leon bergerak menyibak rambut yang menutupi mata indah sang istri. Apa kamu ingin mencoba lari dariku? Jangan membohongi dirimu, malam itu kamu sudah mengatakan semuanya. Kali ini aku akan benar-benar membuka hatiku. Jadi aku mohon jangan menghilang. Kalau kamu berlari, aku akan mengejarmu. Kalau kamu tidak yakin, aku akan meyakinkan kamu. Zeva mencengkeram erat pundak sang suami, saat rasa gugup kembali mendominasi. Di atas P4 engkuan sang suami, dia merasakan tubuhnya melemah hingga tak kuasa melawan. Sepanjang hidup, saya sudah terbiasa lari. Tepatnya lari dari kenyataan, semuanya masih terlalu dini untuk Anda berucap cinta. Saya tidak menuntut Anda untuk membuktikan apapun, saya hanya ingin Anda meyakinkan hati Anda jika benar cinta itu ada untuk saya. Setelah semua pasti, datanglah, saya selalu menyambut siapapun yang hadir dengan ketulusan. Itu tidak sulit, nantikan saja. Tangan nakal Leon mulai bereaksi. Dia menarik turun kerah baju Zeva yang berbahan elastis hingga pundak sisi kanan Zeva terpampang nyata di hadapannya. Kamu benar, kita lakukan perlahan, hingga keraguan itu mengikis dari hati kita masing-masing.
Stop. Zeva segera menghentikan gerakan tangan Leon. Why? Apa kita tidak bisa memulai dari sini dulu? Ayolah 1 ronde saja, ucap Leon dengan wajah memelas karena menahan H4 Steradian 4-nya. Saya belum selesai datang bulan. Jangan sampai kebablasan. Zeva segera turun dari pangkuan Leon dengan wajah merona merah karena malu. Besok kita harus bekerja. Ayo tidur. Leon masih di sana terpaku dengan mulut terperangah. Di luar ekspektasi. Dia segera beranjak menghampiri Zeva yang sudah berbaring di atas ranjang. Sudah berapa hari kamu datang bulan? 3 hari, kalau seperti biasanya itu berarti saya akan datang bulan selama 1 minggu atau lebih. Zeva segera menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Jangan sedih, kita masih punya banyak waktu, ucap Zeva dari balik selimut. Cek, haha. Leon menggelengkan kepalanya karena nasib harus kembali menahan diri untuk sekedar memulai M4 lem pertama mereka. Wah, aku benar-benar sial malam ini. Tapi tidak apa-apa, kamu benar masih ada hari esok dan seterusnya. Leon segera beranjak naik ke atas ranjang berbaring di samping Zeva sambil merentangkan sebelah lengannya. Hei, kemarilah, jangan bersembunyi di balik selimut itu. Aku tahu kamu malu tapi aku ingin tidur sambil galukmu. Zeva mengintip dari balik selimut. Yakin? Kepala saya lumayan berat loh. Tidak masalah, kemarilah. Leon menarik tubuh Zeva agar berbaring di lengannya. Dengan lembut dia galuk sang istri dengan mata terpejam. Jika sedang B2 seperti ini, apa kamu tidak bisa bicara santai padaku? Panggil aku sayang atau suamiku saat sedang di rumah. Sayang. Zeva mendongakkan kepalanya menatap Leon dengan kening mengerut. Apa ini benar-benar Leonard Horowitz yang aku kenal? Karena biasanya dia bukanlah orang yang suka hal-hal menggemaskan seperti panggilan kesayangan. Zeva, apa kamu tidak bisa menurut saja? Aku sedang berusaha untuk romantis tapi kamu mengacaukannya. Sebenarnya kamu mau aku seperti apa? Tanya Leon yang mulai dilanda rasa penasaran. Dia hanya berusaha bersikap manis, tetapi seperti Zeva merasa asing dengan sikapnya itu. Zeva kembali beringsut ke dalam dekapan sang suami sambil memejamkan matanya. Cukup jadi diri sendiri, tidak perlu menjadi sosok berbeda hanya untuk membuktikan keseriusan. Ayo tidurlah, kita besok harus berangkat ke kantor. Kamu tidak berniat menempati posisi Nyonya Horowitz. Jujur, aku ingin kamu menikmati hari-hari sebagai seorang ratuku, bukan sekretarisku. Segurat senyum nampak tergambar dari raut wajah Zeva. Akan ada waktunya. Aku masih betah seperti sekarang, menjadi sekretaris dan istri rahasia. Menjadi pusat perhatian itu melelahkan. Aku belum siap dan aku masih harus meyakinkan diriku. Ternyata kamu juga keras kepala. Baiklah, terserah. Mulai besok kamu akan melihat sosok Leon yang berbeda. Akan aku hapus keraguan itu dari hatimu, batin Leon. Pagi ini, drama suami istri yang baru saja memulai tahap baru dalam hubungan mereka, akhirnya terjadi. Saat Zeva sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, sikap posesif sang suami semakin menjadi. Lagi, aku tidak punya rok lain. Biasanya juga aku pakai ini, apa salahnya? Hah. Terlalu pendek? Sejak kapan B3 tismu terlihat seperti B3 tis wanita? Tidak bisa, ini terlalu indah untuk dilihat para karyawan perusahaan. Ganti celana saja. Leon terlihat begitu menggebu-gebu. Entah sejak kapan setiap inci TV Bu Zeva begitu indah di matanya. Zeva membulatkan matanya sambil terperangah tak percaya. Jadi selama ini, B3 tisku terlihat seperti betis Hulk atau bagaimana? Pokoknya ganti saja, aku akan menunggu di sini. Leon kembali duduk di sofa sambil memeriksa laporan mingguan.
Zeva menghembuskan napas panjang lalu segera berbalik kembali masuk ke dalam walk-in closet. Sesaat setelah Zeva masuk, pintu kamar terbuka. Terlihat Lily berdiri di sana bersama Sus Leni. "Dedi, kau belum siap? Tidak jadi berangkat bersama?" tanya Lily sesaat sampai di hadapan sang Dedi. "Momi kamu siap-siapnya lama. Tunggu sebentar lagi ya sayang. Sini duduk sama Dedi dulu." Lily nampak heran karena biasanya sang Momi selalu siap pagi-pagi dan menunggunya di meja makan. "Tumben, Momi telat bangun." Leon hanya tekeke kecil sambil mengusap pelan pucuk kepala sang putri. Mobil yang dikendarai supir pribadi Leon baru saja sampai di basement. Zeva segera turun diikuti Leon setelahnya. "Silakan, Tuan. Saya akan menyusul 10 menit kemudian seperti biasa," ucap Zeva yang kembali bicara formal, karena saat ini tugasnya bukan lagi sebagai seorang istri, melainkan sekretaris untuk Leon. Sejenak Leon nampak berpikir. Selama bekerja bersama, sepertinya mereka benar-benar menjaga jarak satu sama lain. Hingga tak seorang pun bisa mengendus hubungan mereka. Jika dia tidak mau semua orang tahu secara tiba-tiba. Biarkan orang mulai curiga, hingga akhirnya tahu dengan sendirinya, batin Leon. "Hari ini kita masuk bersama." Tangannya bergerak cepat menggenggam tangan Zeva. Seketika Zeva kembali dilanda kepanikan. "Tidak, jangan seperti ini. Aku belum siap, aku mohon." Leon yang baru saja hendak melangkah, menoleh menatap Zeva. "Aku akan melepaskan genggaman tanganku, tapi kita tetap masuk bersama." Kepala Zeva mengangguk pelan. Akhirnya Leon pun melepaskan genggaman tangannya, mereka melangkah berdirinya meninggalkan basement kantor. Beberapa kali Zeva berusaha untuk memperlambat langkahnya agar bisa berjalan di belakang namun sayangnya Leon terus menyamakan langkah mereka. Sesampainya di lobi kantor, tentu saja orang-orang memperhatikan mereka. Karena tidak biasanya Zeva datang bersamaan dengan Leon, ditambah lagi saat ini berjalan beriringan. Biasanya seorang sekretaris akan berjalan 1 meter di belakang atasannya, namun sayang aturan itu tidak berlaku untuk Leon yang memang sengaja memancing rasa penasaran semua orang. Di depan lift pun, Leon dengan cepat memencet tombol lift mendahului Zeva. Saat pintu terbuka dia mempersilakan Zeva untuk masuk terlebih dahulu. "Silakan, Nona." Zeva benar-benar merasa tidak nyaman karena sikap Leon yang tiba-tiba saja berubah 180 derajat. Ketika pintu lift itu akhirnya tertutup, Zeva menoleh melihat Leon dengan tatapan kesal. "Kenapa Anda bersikap seperti tadi? Itu bisa memancing rasa penasaran orang banyak. Baru-baru ini Anda baru saja diterpa rumor ciuman misterius di pesta Karan Group. Jika Anda memperlakukan saya dengan is-kap." Zeva tak bisa melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba saja Leon mencium pipi kirinya. "Aku memang sengaja." Perlahan Leon menuntun sang istri agar bersandar di dinding lift. Tatapan mereka beradu dalam keheningan, namun begitu banyak makna yang tersirat dari sorot mata elang seorang Leonard Horowitz. "Aku sengaja memancing rasa penasaran semua orang. Kita lihat saja, sejauh apa kamu bisa bertahan sekretarisku. Sebagai istriku tempat kamu bukan di sini," ucap Leon dengan tatapan nakalnya. Dengan cepat dia kembali ke posisi berdirinya, membiarkan Zeva yang masih terpaku di sana. Ting! Pintu lift itu terbuka, Leon segera melangkah pergi tanpa memperdulikan Zeva masih diam terpaku di posisinya. Zeva mengusap wajahnya saat ucapan Leon tadi terdengar sebagai sebuah ancaman. "Pak Le, benar-benar tidak mau membiarkan aku bernapas lega walau sebentar. Huff, kenapa aku jadi panik begini?" Tak ingin terus tenggelam dalam pikirannya sendiri, Zeva segera bergegas keluar dari lift itu, menyusul Leon yang sudah melangkah jauh mendahuluinya.
Di tempat berbeda para pegawai mulai berkerumun untuk membicarakan gosip terbaru seputar atasan mereka dan sekretarisnya. Aku yakin kali ini feelingku tidak salah, pasti wanita yang dicium Pak Le itu adalah Zeva. Kalian lihat sikap Pak Le di lobi kan? Kamu benar. Tatapan Pak Le ke Zeva saja sudah berbeda. Aku iri. Kalau tidak salah ada yang janji akan memotong rambutnya sampai botak kalau sampai Pak Le dan Zeva benar-benar jadian. Ketiga wanita itu secara kompak menoleh, memandangi rekan kerja mereka yang sejak tadi diam karena terancam kalah taruhan. Dea, kamu siap botak tidak? Wanita bernama Dea itu hanya bisa menunduk, menyesali semua kata-katanya beberapa hari lalu.